Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dapat memenuhi salah satu tugas dari mikroekonomi Islam, yakni menjelaskan tentang materi-materi ekonomi yang pada hari ini kita akan menjelaskan tentang model perilaku manusia, konsep rasionalitas. Langsung saja materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Wulan Apriyani. Kepada Wulan dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan konsep rasionalitas. Rasionalitas ekonomi manusia disebut sebagai rasional kepuasan untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Maka dalam ekonomi, seorang pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, akan selalu berusaha memaksimalkan maslahat. Rasionalitas memiliki arti dan maksud yang berbeda pada setiap orang, di mana seseorang membuat keputusan sendiri berdasarkan pada rasional masing-masing. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional apabila keputusan yang diambil berdasarkan sikap dan secara konsisten, dan lebih mengutamakan hal yang lebih penting daripada sekedar keinginan serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Di literatur ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan pertama, setiap orang harus mampu mengambil sesuatu keputusan atas suatu hal, sesuatu yang paling diinginkan sampai dengan yang paling tidak diinginkan. Yang kedua, keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai, dan mempunyai argumentasi yang jelas dan lugas. Ketiga, setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju pada pengkuantifikasian keputusan akhir. Berikutnya, rasionalitas dalam perspektif Islam. Rasionalitas dalam pandangan ekonomi konvensional sangat berbeda dengan ekonomi Islam. Pandangan ekonomi konvensional menganggap manusia dikatakan rasional ketika dapat memenuhi keinginan yang bersifat materi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam, memandang seseorang dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Berikutnya asumsi yang harus dipenuhi dalam konsumsi dalam Islam. Terdapat 3 poin. Poin pertama, perilaku konsumsi dikatakan rasional apabila dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29. Poin berikutnya, perilaku konsumsi dapat dikatakan rasional apabila tidak hanya dunia semata, namun juga untuk keperluan akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26. Poin C, perilaku konsumsi dikatakan rasional karena memiliki tingkat konsumsi yang lebih kecil karena terkait pada kehalalan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, yang maksudnya, kita dilarang mengkonsumsi yang haram, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. A satisfaction of wants, fulfillment of need, yang berarti kepuasan keinginan dan pemenuhan kebutuhan. Langsung saja bahwasanya kepuasan keinginan ini masih memiliki sangkut paut dengan pemenuhan kebutuhan. Karena menurut Oliver, dalam zental kepuasan ialah satisfaction is the customer fulfillment response. It is just that a product of service feature or the product or may serve interest provide a pleasure level and conditional fulfillment. Nah, dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kepuasan merupakan respon dari keterlibatan konsumen dalam mengkonsumsi baik barang maupun jasa, dan bahwa kepuasan pelanggan merupakan proses evaluasi pelanggan terhadap harapan dan persepsinya. Nah, pada kalimat ini, menurut Oliver ini menjelaskan bahwa langsung saja ambil pada intinya, yaitu kepuasan pelanggan atau harapan pelanggan juga bergantung pada keuntungan pelanggan atau profit dalam pelanggan itu sendiri. Kemudian menurut Tijono, kepuasan atau ketidakkepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evolusi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan. Menurut Tristono ini, bahwasannya kepuasan pelanggan itu haruslah dilakukan dengan sesuai harapan. Kepuasan pelanggan ini dibagi 2. Yang pertama, kepuasan pada setiap pelanggan berinteraksi dengan provider atau setiap moment of trust atau service encounter, yaitu pembenahan pada pelanggan itu sendiri. Yang kedua,
yaitu dari akumulasi setiap moment of trust atau kejadian atau service encounter perbaikan tersebut dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dapat dirasakan baik dalam setiap proses interaksi maupun setelah saya mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, orang cenderung menyamakan kebutuhan needs dengan keinginan. Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Implikasi sikap konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi, sehingga tidak ada tabungan investasi baik untuk dunia dan akhirat, seperti zakat. Kemudian kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi dan tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif. Ini misalnya kebutuhan dan keinginan yang saling berkaitan dan harus dilakukan atau bisa dikatakan sebuah keinginan yang menjadi kebutuhan. Contoh, minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi orang yang lapar. Pedoman tindakan yang benar dalam memaksimumkan kenikmatan dibanding penderitaan. Nah, langkah kita sebagai manusia untuk memaksimumkan kenikmatan dan dibanding penderitaan, jadi kita harus mengetahui apa saja faktor hal tersebut. Yang pertama, faktor kodrat manusia yang selalu menginginkan hal yang bisa saja ditunda. Yang kedua, faktor alam dan lingkungan, faktor lingkungan masyarakat, faktor perdagangan internasional, dan faktor demonstrasi efek atau efek demonstrasi. Interest. Prinsip utama dalam ilmu ekonomi ialah seperti pelaku ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi seorang individu. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengejar berbagai tujuan hidup dan tidak hanya memperbanyak kekayaan secara moneter. Rasionalitas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Teori kepuasan modern yang aksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Manusia selalu menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan sejumlah prinsip, sehingga setiap waktu mungkin preferensi individu tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapainya. Prinsip rasionalitas ekonomi konvensional. 1. Kelengkapan. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap individu selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukai, di antaranya 2 keadaan. Contoh, motor A lebih disukai daripada motor B. Motor B lebih disukai daripada motor A. Motor AB sama-sama disukai, motor AB sama-sama tidak disukai. 2. Prinsipitas. Prinsip ini menerangkan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya bila dihadapkan oleh beberapa pilihan produk. Prinsip ini memastikan adanya konsistensi individu dalam pengambilan keputusan. Contoh, motor A lebih disukai dari motor B, motor C lebih disukai dari motor B, motor A lebih disukai dari C. 3. Kesinambungan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang individu mengatakan produk A lebih disukai daripada produk B, maka setiap keadaan yang mendekati produk A pasti akan lebih disukai daripada produk B. Contoh, mobil Avanza disukai daripada mobil Alia. Maka mobil yang mendekati mobil Avanza. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf kepada Ibu Ispa Lidian Handayani jika terdapat kesalahan baik disengaja atau tidak disengaja. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.